Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Merinding teman-teman. Jadi lokasi ini yang Kuba targetkan pada malam hari ini, dan kita akan camping di sini. Apa yang akan terjadi kita lihatkan aja nanti teman-teman, gimana risikonya di saat Kuba ada di sini. Jadi tempat ini luar biasa yang Kuba temukan, bahwa salah satu tempat yang selalu orang melihat penampakan di tempat lokasi ini teman-teman. Jadi kesempatan pada malam hari ini kita bisa juga sih untuk datang ke tempat ini untuk kita mencari hal-hal yang aneh di tempat ini sih. Ya, mudah-mudahan kita aman di sini dan nyaman. Dan kita bersihkan aja ini dulu biar kita lebih enak sampai batu. Nah, yang penting kita bertahankan aja dulu di sini teman-teman. Apapun resikonya, dan kita bisa menerima nanti gimana di saat kita explore dan di saat kita tidur di sini teman-teman. Apa kita diganggu atau bisa penampakan akan muncul kayak gitu teman-teman. Jadi kita pantaukan tempat ini gimana teman-teman yang sebenarnya. Karena Kuba sangat penasaran dengan tempat lokasi ini. Ya mungkin kayak gini kotor, di saat kita masukkan ke sini harus kita bersihkan tempatnya teman-teman. Kuba kalau merinding sekali juga sih, tapi Kuba yakinkan diri, mudah-mudahan kita bisa di sini teman-teman.
Nah teman-teman, jadi alhamdulillah Kuba udah pasang tenda di sini. Jadi di saat kita pasang tenda dan mungkin kita nggak terjadi apa-apa, tidak ada gangguan sama sekali teman-teman. Tapi kisah tempat ini luar biasa yang Kuba tahu kan teman-teman. Di sini tempat sarang kuntilanak dan penampakan di sini banyak sekali juga. Apalagi kayak binatang buas di tempat lokasi ini teman-teman. Banyak kali. Karena tempat ini jalan yang selalu melewati warga. Kalau di sana ada perdesaan warga, kalau sebelah sana ada perdesaan warga juga sih. Jadi orang selalu melewati jalan ini teman-teman. Jadi setiap ada orang jalan di tempat ini dan orang mungkin selalu mendengarkan suara-suara aneh dan penampakan di sini teman-teman. Jadi dulu di sini ada kejadian seorang wanita dibunuh sama seseorang kayak gitu. Jadi wanita itu yang Kuba tahu kan adalah namanya Putri kayak gitu. Dia selalu melewati jalan ini untuk dia jalan ke rumah temannya dan dia pulang jalan kayak itulah teman-teman. Jadi saat hari itu wanita itu dirampasan sama seseorang laki-laki kayak gitu. Lalu selesai diambil barang berharga di salah satu wanita yang tersebut tuh, dia dibunuh di tempat ini dan dia korban di tempat lokasi ini teman-teman. Jadi sampai wanita itu gentayangan, selalu dia teriak-teriak di tempat lokasi ini. Dan jasadnya masih ada di sini, lama gak ditemukan jasadnya. Mungkin wanita itu setiap dia menampakkan diri dan dia selalu menangis kayak gitu cuy. Jadi Kuba penasaran dan Kuba langsung datang ke sini untuk Kuba menyaksikan gimana tempat ini yang sebenarnya. Apa benar yang warga bilang kayak gitu teman-teman. Jadi Kuba saksikan pada malam hari di tempat lokasi seperti ini. Dengan nekat Kuba pergi ke sini dan Kuba mau nyari tempat ini kayak gimana. Mau cari apa yang ada di sini teman-teman. Jadi kita perhatikan sebaik mungkin di kameranya. Mudah-mudahan kita bisa menemulah informasi terbaru tentang lokasi ini. Baru kita bisa memberikan cerita kepada orang lain kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi kita fokus aja dulu untuk kita masakan di tempat ini. Kalau merinding sekali, jadi Kuba tetap kuat di sini teman-teman. Tetap kuat untuk Kuba menghadapi. Masya Allah.
Karena tempatnya seperti ini teman-teman, dan tempatnya tidak ada orang bersih juga sih, karena tempat ini udah angker dan tak bisa ada orang lewat di sini. Kalau setiap ada orang lewat di sini teman-teman, dan selalu diganggu kayak gitu, makanya tempat ini terlalu kotor kayak gini. Astagfirullah. Allah Akbar. Jadi Kuba kaget juga sih teman-teman tadi. Tiba-tiba Kuba mendengarkan gerakan arah situ. Makanya Kuba angkat kamera untuk Kuba pastikan itu sebenarnya apa teman-teman. Jadi di saat Kuba eksplorkan tadi, di saat Kuba angkat kamera menunjukkan senter ke arah situ, mungkin nggak nampak apa-apa juga sih. Tapi serangannya pohon bisa ada bergoyang kayak gitu. Dan makanya Kuba takut juga sih tadi. Terkadang itu binatang buas untuk yang memasukkan ke sini teman-teman. Jadi Kubang kurang ngerti juga sih, gak nampak tadi. Cuma pohon yang bisa bergoyang kayak gitu. Kalau angin gak mungkin. Masya Allah. Ya apa-apa lah, kita fokus saya ini dulu teman-teman.
dan kita bisa santai-santai dulu di sini teman-teman, untuk kita menyelidiki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian dengar nggak teman-teman? Ini udah tadi aku barusan mendengarkan, dan banyak gerakan kayak gitu cuy ya. Kita diganggu kayak gini. Kalau kayak gini nggak nyaman juga sih teman-teman. La ilaha illallah. Kita harus diam dulu teman-teman ya. Walaupun kayak gini gangguannya berat dan menyeramkan, kita harus pastikan kita bisa kuat di sini teman-teman. Nanti saat kita duduk seperti kayak gini teman-teman, kita bisa memperhatikan sebaik mungkin juga gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihatkan di sini, itulah yang Kuba pengenkan teman-teman. Walaupun di saat kita di sini dan kita ketakutan, ataupun kayak gimana teman-teman, rasanya berat juga sih. Ya, ada lewat sesuatu juga sih teman-teman. Rasanya Allahu Akbar. Halo? Tapi keheran juga sih teman-teman. Ini gerakan arah sini mulu. Tadi arah situ.
La ilaha illallah. Dengar nggak? Halo? Astagfirullah. Seperti tangisan, teman-teman. Seperti suara tangisan arah sini juga sih tadi, cuy. Tapi gua nggak tahu juga sih arah mana. Allahu Akbar. Halo? Soalnya kita belum lama juga sih eksperimen di sini, cuy. Dan gangguannya luar biasa juga sih dan mengejutkan. Gitu. Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum ya badaya badia salina wa alai badillah solimu nampakkan diri sesuatu yang kau wujudkan. Jadi arah kuburan juga sih, mungkin kayak gitu. Arah pemakaman kayak gitu, cuy. Kan dengar ya? Astagfirullah. La ilaha illallah. 2 kali. 2 kali. Masya Allah. Ini nggak habis pikir juga sih. Masa kayak gini, cuy. Kita belum lama juga sih eksperimen kayak gini. Assalamualaikum. Ya badaya badia salina wa alai badillah salimu nampakkan diri sesuatu yang kau wujudkan. Ya jasad ya kun fayakun. Tapi aneh, teman-teman. Karena anehnya
Tadi yang sekali Kuba jelas juga sih untuk melihat sosok yang tersebut. Tapi yang Kuba lihat dua kalinya teman-teman. Dia di samping kayak gitu, dia memindahkan diri. Dan Kuba betul-betul terkejut juga sih waktu melihatkan tadi coy. La ilaha illallah. Kita fokus aja ini dulu teman-teman. Kita fokus makan dulu. Kalau emang dia berani menampakkan diri lagi, oke, Kuba bisa menghadapi teman-teman. Soalnya Kuba gak puas untuk melihat kayak gitu, dia terbang gitu. Kalau Kuba melihatnya di bawah dia nampakkan diri, jadi kita bisa kejar juga sih gitu teman-teman. Allah Akbar. Nah, kita lanjut makan dulu teman-teman ya. Jadi kita makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan Kuba betul-betul gak enak teman-teman ya.
Kadang di saat kita duduk teman-teman, kita selalu mendengarkan suara gerakan ataupun suara-suara aneh kayak gitu. Tapi yang Kuba herankan tadi, di saat Kuba melihat penampakan seperti sosok yang terbang tadi, itu luar biasa juga sih. Dan Kuba pun terikut panik juga sih di saat Kuba mengeksplorkan tadi teman-teman. Apalagi di depan kita dan tertangkap di kameranya teman-teman. Itu sosok hantu seperti kuntilanak gitu. Dia bisa menampakkan diri di kamera dengan cara apapun teman-teman. Jadi Kuba merinding juga sih, takut juga sih tadi. Makanya Kuba fokus saya dulu makan kayak gitu. Biar kita kalau selesai makan gitu kita udah tambah lagi tenaga kita dan bisa kita jalankan teman-teman. Apalagi kita di tengah-tengah hutan seperti ini, tidak ada siapa-siapa, cuma kita seorang diri di sini untuk kita mencari jejak teman-teman yang ada di tempat lokasi ini. Jadi kita akan tahu ke depannya kayak gimana di sana kita di sini teman-teman. Jadi kita selalu kita waspada kayak gitu. Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau emang kau berani nampakkan seperti kau wujudkan. Kalau emang kau berani, tunjukkan sama saya di sini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah tadi juga sih suara dalam situ mulu. Jadi kalau kita ke sana nggak bisa masuk juga sih teman-teman. Karena ini tempatnya terlalu kotor dan sempit. Kalau kita masukkan nggak bisa juga sih gitu. Tetap kita harus fokus di sini teman-teman. Jangan sampai kita menghilangkan jejak mereka. Kan di saat kita angkat kamera dia akan nampak lagi. Dia kayak menghilangkan diri gitu. Kalau kita melihatkan sesuatu harus kita diamkan dulu. Jadi kalau kita berisik, dia akan kaburkan. Seperti yang kita mengalamikan pada malam hari ini. Setiap kita mengalami seperti ini teman-teman. Kalau kita berisik, dia akan menghilangkan diri coy. Walaupun takut juga sih waktu mendengarkan suara aneh gitu. Ledakan dan serangannya luar biasa. Yang Kuba menemukan pada malam hari ini coy. Assalamualaikum ya badaya badaya salina wa alai badillah solimu menampakkan diri sesuatu yang kau wujudkan. Udah coba kita
diamkan di dalam tenda aja dulu. Emang kalau dia nampak lagi, dia nampak. Kalau nggak nampak, itu dia nggak bakal muncul teman-teman. Jadi kita udah memanggilkan mereka, ya. Kita sebaik mungkin kita memanggilkan mereka. Kalau dia bisa nampakkan di kamera, dia nampak teman-teman. Yang penting kita fokus sebaik mungkin di sini. Oke, dan kita masuk ke dalam tenda dulu. Untuk kita selidiki terlebih dahulu juga gitu. Masya Allah. Mengalami pada malam hari ini. Ini rasanya di saat Kuba di sini memang tempatnya berat. Kuba mengalami teman-teman. Tapi kita harus kayak gimana lagi? Kita udah datang ke sini dan mau mencari informasi tentang lokasi ini. Pasti itu udah berbahaya juga sih teman-teman. Rasanya mungkin nggak sanggup, tapi Kuba harus kuatkan diri di sini. Harus mencari juga yang ada di tempat lokasi ini teman-teman. Karena Kuba pengen sekali melihat sesuatu di tempat ini, karena Kuba penasaran dengan lokasi ini. Di saat Kuba mendengarkan percakapan orang, di sini banyak penampakan kayak gitu. Karena di tempat ini dulu ada kejadian seseorang wanita dibunuh di tempat lokasi ini. Makanya tempat ini setiap malam ada gentayangan kayak gitu sampai sekarang teman-teman. Karena kebiasaannya kalau orang meninggalnya keadaan dibunuh kayak gitu, kesakitan, dan dia pasti bisa gentayangan kayak gitu. Dan yang Kuba pernah lihat yang tadi di saat pertama Kuba explore kan, melihat sosok yang terbang kayak gitu, sampai Kuba kocak juga sih, panik dan ketakutan kayak gitu. Udah, kita istirahat sebentar teman-teman ya. Kalian perhatikan di kamera luar, itu apa bisa nampak juga gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illallah. Persis kayak suara yang tadi. Allahu Akbar.
Dengar nggak? Halo? La ilaha illallah. Ya kayak gini lah teman-teman. Kita kadang diganggu gitu. Apalagi kita di dalam tenda di tengah-tengah hutan sendirian kayak gini. Banyaklah sosok yang bisa mendekati kita. Insya Allah. Terus kita tidur lagi. Allahu Akbar.